Ya, halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya, teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin ya. Kita ketemu lagi di Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Kita jadi ingat waktu masih bocah ini teman-teman, waktu masih zamanan kita sekolahan SD begitu dah ya kan, belum kelas 1, belum masuk. Yang namanya baru masuk itu uh, apa tibang melongo boy, ada guru nulis di papan tulis ya kagak, nulis kagak bisa, baca kagak becus, gitu udah kagak bisa ngapa-ngapain dah pokoknya begitu. Sekalinya bisa nulis rengkok cangel ya kan, ireng bengkok dibacane angel begitu kalau kata orang kita mana itu dia. Tapi yang namanya belajar, kalau terus berangkat biar kata seminggu itu berangkatnya 2-3 kali udah paling banyak, lama-lama bisa juga ya kan, bisa nulis, bisa baca, bisa berhitung, nah itu dia. Jadi itu bisa jadi gambaran buat kita ya kan. Nah, nggak ada sesuatu yang bisa kita kerjain dan langsung hasilnya bagus, kagak ada begitu. Nah, kita perlu proses, kita perlu yang namanya pernah gitu, minimal pernah. Kalau pernah minimal kita punya pengalaman, termasuk itu di dalam membuat bonsai. Nah itu dia. Jadi kalau kita udah pernah, uh, insya Allah jadi ada terang gitu kan, ada bayangan-bayangan. Nah, kalau kata orang-orang mah ada gambaran-gambaran kasar. Nah, begitu juga di dalam kita membuat bonsai. Dari sekian banyak gaya bonsai yang ada teman-teman ya, kita jajal data semua ya kan, dari mulai yang formal, yang informal, terus apa namanya yang ekspresionis, yang surrealis, yang word, pokoknya yang macam-macam gitu. Itu harus kita jajal gitu kan. Sebab apa? Sebab kalau udah kita jajal, kita bakalan belajar ilmunya. Jadi mau kagak mau kita bakalan mau belajar ilmunya. Kalau udah belajar ilmunya, terus kita udah coba, udah kita praktekin, terus udah pernah jadi, kayaknya tuh gampang. Nah, begitu tuh teman-teman ya. Kayaknya gampang karena kita emang udah pernah apa namanya membuat dan berhasil. Nah, jadi kalau kita mau bikin lagi, udah pasti dong kita udah punya bekal ilmunya dan udah pasti bakalan kita bikin sesuatu yang udah pernah kita lakuin itu bakalan lebih lebih baik lagi. Nah itu gitu teman-teman. Nah tadi itu obrolan pembuka ya buat kita para pemula supaya tetap semangat di dalam berkarya ya kan, di dalam apa namanya berkreasi seni, terutama bonsai ya kan. Nah, emang satu hal yang kagak bisa kita pungkiri bahwa kita ini sadar ya kan. Nah, literatur atau tingkat selera seni emang beda ya kan. Termasuk juga memang tingkat apa namanya itu pemikiran-pemikiran seni juga beda. Makanya hasilnya juga emang beda begitu. Kadang-kadang teman-teman kita kok kalau bikin bonsai pada bagus-bagus ya, pada cakep-cakep gitu kan, pada berprestasi, pada juara, lah kita kagak pernah pisan. Nah, itu memang harus kita sadari juga gitu kan, harus kita sadari bahwa memang ada batasan-batasan setiap orang begitu. Makanya itu juga mungkin kalau mesti kita bilang ya, rezeki orang emang beda, kagak bakalan ketukar. Yang punya selera bagus rezekinya bagus gitu ya. Yang tingkatan pemikiran seninya bagus, pasti hasil karyanya harganya bagus, katakanlah begitu dah. Kalau kita condongnya ke soal harga mah nah begitu ya. Tapi di dunia seni kita harus lebih condong kepada uh, dedikasi kita di dalam berkarya teman-teman. Nah begitu, kalau kita punya dedikasi di dalam berkarya, kita bakalan punya karya yang bagus, kita bakalan bisa menyalurkan jiwa seni kita ke dalam objek yang kita praktekin. Nah begitu udah kurang lebih dah agak sok tahu gini nih kayaknya tapi kagak apa-apa ya teman-teman, namanya juga berbagi. Kadang-kadang kita kagak perlu apa namanya, kagak selalu berbagi praktek, tetapi perlu juga berbagi teori, berbagi pemikiran, bukannya begitu ya kan. Nah oke dah, ini kita ngobrolin yang ini aja dah nih, yang soal apa namanya
bahan yang satu yang di depan kita ini. Ini buat teman-teman kalau yang sering mampir ke tempat kita, ini udah kagak asing lagi, ini udah kagak aneh lagi. Ini di waru India ini teman-teman, yang kita proses udah 2 tahun masih begitu-begitu juga. Ya kan? 2 tahun bukan waktu sebentar buat memproses bahan bonsai. Kalau buat memproses bonsai itu belum apa-apa, bahannya doangnya 2 tahun belum jadi nih teman-teman, gitu kan. Nah, lah kenapa begitu? Karena memang yang namanya bikin bonsai supaya dia tampil sebagai bonsai dengan duplikasi pohon real, ya emang butuh waktu yang kagak sebentar, gitu kan. Apalagi kita punya ekspektasi, apalagi kita punya target, ya kan. Nah gitu, udah kita urak aja gitu, kagak dielus-elus doang kita main bonsai. Kita pikirin bagaimana caranya supaya bonsai kita itu tampak elegan, punya karakter yang memiliki seni yang tinggi, kurang lebih begitu dah sombongannya itu begitu. Padahal mah tahu bisa tahu kagak, nah, gitu. Nah, tapi semangat kan tetap selalu harus ada, nah begitu. Nah ini dia, ini biar kata udah 2 tahun kita memang punya target, ini dia bakalan kita bikin jadi bonsai tegak lurus dengan bagian pondasi yang melempeng-lempeng begitu loh teman-teman, ya kan, yang ngeblimbing kalau kata teman-teman kita mah nih, begini bidahnya mulai ngeblimbing nih, pada rapet ngeblimbing gitu kan, dah gitu kan, biar kelihatan angker, biar kelihatan kalau kata tetangga sebelah purba, biar kelihatan sebagai pohon purba begitu, tua bener begitu, nah kan. Purba tuanya udah kagak punya ibu, kagak punya bapak begitu. Nah prosesnya udah berapa kali nih akarnya kita kagak hitung. Pemikiran kita buat ngebikin agar batangnya ini bisa ngeblimbing juga udah kagak kehitung. Dari mulai kita pecah, nunggu nyatunya lama bener gitu kan, kambiumnya tuh lama pan kagak sehari 2 hari, ya kan. Kita coret nyampe ngatas ini teman-teman gini kan, tujuan kita biar dia ngebagi kemudian keluar kulit baru gitu. Nah yang di bagian atas ini juga ngeselin juga teman-teman yang bagian atas, tapi kagak boleh begitu, sebab di dalam berkarya kesabaran sangat penting, apalagi dalam bonsai, ya enggak. Nah bikin bonsai kagak sabaran, kayak apa hasilnya? Nah begitu ya kan, harus sabar. Yang kita bikin bagian atas dulu kagak ngapa-ngapa, karena emang yang tumbuhnya di atas duluan kan gitu. Nah lumayan udah ada 2 tingkat di bagian atas, ya kan. Nah ini satu sepasang kanan kiri, ini lagi satu sepasang depan belakang, dan yang ini bakalan kita bikin sebagai terusan. Kita tengok dari belum hari. Nah ini dia bakalan kita bikin terusan, ini nanti yang kemarin nih teman-teman ya. Nah artinya apa? Artinya sambil nunggu dia ngebesar, ngegedein, karena kita pengen punya ukuran yang ideal, dari sini besar ke sana makin kecil begitu. Kita juga nunggu proses kalau kata orang-orang yang bagian beginian mah namanya tuh asam asbisat ya, sampai dia ada tekanan asam asbisat, kemudian ngeluarin tunas-tunas baru buat bikin cabang-cabang baru yang di bawah. Nah, begitu. Jadi kurang lebih kisaran ya nyampe di sini dah gitu kan. Jadi kurang lebih 1-2. Jadi 2 tingkat lagi ke bawah kita bakalan terusin, kemudian naik ke sini. Imajinasi kita sketsanya anime gitu ya, animasi maksudnya, kayak pohon-pohon animasi. Nah, jadi benar-benar tegak lurus, dari atas benar-benar kecil gitu ya, dari atas benar-benar kecil nyampe bawah melebar. Jadi kurang lebih begitu. Nah tapi paling kagak kita ngerasa udah nemu jalan gitu, udah nemu jalan buat mencapai apa yang kita pengen. Jadi udah kelihatan nih di pondasinya, di atasnya juga udah kelihatan, dan itu udah cukup bikin kita seneng, udah cukup bikin kita terus bersemangat gitu tuh teman-teman ya. Oke dah, kita cuma ngobrolin itu doang, kita cuma berbagi itu doang, biasa dah ngobrol ngalor ngidul. Mudah-mudahan biar kata sedikit ada manfaat, ya kan. Nah terima kasih nih buat teman-teman yang selalu dukung channel kita, buat teman-teman
teman-teman yang baru temuin channel kita, oke, like, subscribe, terus tinggalin komen biar kita bisa saling berkunjung. Sekali lagi terima kasih, bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.